Shalom. Wow, luar biasa. Ada di tempat ini saya berasa seperti di rumah. Karena di Indonesia, di Kota Palu juga HCC. Jadi kita semua HCC family, amen. Kalau saudara ke Indonesia, apalagi ke Kota Palu, tidak usah khawatir, ada rumah di sana, ada HCC Palu juga di sana. Saya perkenalkan lagi, nama saya Leo, tadi sudah disebutkan youth pastor di HCC Palu. Saya sudah menikah dan punya 2 orang anak. Saya ada taruh foto keluarga saya, istri saya Agnes, dan 2 anak laki-laki. Ya, kalau saudara yang punya anak tahu ya, punya bocah laki-laki itu seperti apa di rumah. Dan saya juga mau kasih Pastor Roni titip salam buat keluarga yang ada di Malaysia. Dan juga saya ingin thank you juga buat Pastor Edward yang boleh kasih kesempatan saya melayani di sini. Gereja ini gereja yang strong in teaching. Saya appreciate sekali karena tidak semua gereja punya teaching yang kuat. Karena mungkin pengajaran atau doktrinal, pengajaran teologi, Bible study itu bukan menu favorit bagi jemaat kadang. Tapi kalau saudara punya gereja, punya gembala yang menganggap penting pengajaran, itu pasti karena gembala saudara sangat sayang sama saudara. Dan pastor saudara juga bukan pastor biasa, dia musician, MC, pastor, dan music composer semuanya. All in one pastor. So bolehkah kita kasih tepuk tangan jauh buat gembala saudara, Pastor Edward? Thank you, thank you. Dan hari ini mau melanjutkan pengajaran yang ada di kitab Galatia. Dan ayat dasar saya hari ini di Galatia 2 ayat 21. Saya bacakan buat kita semua. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ajak kita sekali lagi kita satu dalam doa. Thank you Jesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami untuk bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh memahami isi hati Tuhan. Engkau bisa berbicara kepada setiap kami secara personal lewat firman Tuhan hari ini atau siang hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di kitab Galatia, seperti yang sudah berapa minggu ini saudara belajar juga, surat Paulus kepada jemaat di Galatia tentang isu bahwa ada pengajaran kalau kita diselamatkan bukan hanya oleh iman saja, tapi harus dengan beberapa perbuatan-perbuatan tertentu. Ada adat istiadat, semacam ritual, atau ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk keselamatan. Dan di sini Paulus banyak membahas bagaimana sebenarnya pondasi iman Kristen itu seperti apa. Dan hari-hari ini kita menghadapi, saya lampirkan ada 5 isu yang saya temukan di gereja hari-hari ini. Yang pertama, rutinitas over relationship. Artinya kadang orang-orang Kristen miss di daerah ini. Bahwa mereka menganggap rutinitas itu lebih penting daripada relationship dengan Tuhan. Bahwa aktivitas rohani, rutinitas jadi patokan kerohanian. Dia tidak pernah absen ibadah minggu, tidak pernah absen doa puasa. Pasti kerohaniannya sangat luar biasa. Padahal yang menentukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian isu yang kedua, judge on appearance. Bagaimana kita menilai seseorang dari penampilan luarnya. Outfit dan style. Kalau sudah pakai kemeja warna tertentu atau pakai jas, pasti rohani, ini pasti orang-orang Kristen. Kalau bajunya style tertentu, ini bukan orang gereja pasti. Atau legalistik perfeksionis. Jadi kita menjadi perfeksionis dalam aturan-aturan. Kita merasa mudah terhakimi kalau kita ini gak sempurna. Kita buat dosa, kita merasa kita gak layak di hadapan Tuhan. Hidup kita belum sempurna. Dipanggil pelayanan, janganlah saya ini belum sempurna. Apalah saya ini masih kadang jatuh dalam dosa. Kita terlalu terpatok dengan aturan-aturan legalistik. Atau tradisi over the truth. Menjadikan tradisi gereja sebagai budaya atau standar kebenaran. Kalau lagunya, lagu penyembahan tidak 2 lagu worship, 2 lagu praise, tidak sah itu. Ibadah itu harus ada ininya, harus ada ininya, harus ada ininya.
Kalau nggak ada, bukan gereja itu. Kita terlalu terpatok di tradisi over the truth. Atau kita jadi Kristen yang to-do list faith. Jadi orang Kristen yang punya to-do list. Oh, kamu hari ini jemaat, nanti kamu harus melayani, harus ikut ini, terus ikut kelas ini. Baru kamu bisa dibilang orang beriman. Baru kamu jadi orang Kristen yang betul. Kita punya isu beberapa di gereja Tuhan hari-hari ini. Dan yang sering terjadi bahwa ada pertanyaan atau isu yang ditanyakan. Apa sih yang dibutuhkan untuk seseorang bisa menerima keselamatan? Nah, ada yang bilang iman saja cukup untuk kita diselamatkan. Ada yang bilang, oh enggak, kamu harus juga berbuat baik supaya kamu diselamatkan. Sekarang kalau saya tanya saudara, yang membuat kita selamat apakah iman saja atau dengan perbuatan? Atau iman ditambah dengan perbuatan? Saat kita temukan di lapangan banyak orang berdebat, ada yang bilang 50% iman, 50% perbuatan. Atau setidaknya 99% iman, tapi adalah juga harus perbuatan. Jadi yang mana sih yang benar? Yang mana sih yang betul? Nah, ayat yang sering dipakai itu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayatnya cukup agak ngeri. Takut dan gentar. Seolah-olah kita itu takut dan gentar kehilangan keselamatan. Itulah mengapa hari ini saya mau share judul khotbah tentang fear and trembling. Takut dan gentar. Saat baca ayat ini, beberapa orang bahkan saya dulunya berpikir bahwa kita tuh harus mengerjakan sesuatu, mengerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar kehilangannya. Artinya kalau kita nggak lakukan ini nanti keselamatan kita hilang. Seolah-olah keselamatan itu bisa datang dan pergi begitu saja dengan mudah. Seolah-olah keselamatan itu bukan sesuatu yang kekal kita terima dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang membanggakan diri. Seringkali orang Kristen bangga. Kalau udah selesai kelas pengajaran ini, Bible study ini udah finish, udah pelayanan, mulai berbangga. Padahal kita diselamatkan hanya karena kasih karunia lewat iman kita. Bukan karena perbuatan-perbuatan. Kemudian Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Jadi we are saved by grace through faith. Yang setuju bilang amin. Bagaimana dengan perbuatan baik? Apakah perlu? Apakah penting? Atau iman saja cukup? Seperti tadi yang dalam Roma 3 ayat 8 bilang, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat atau perbuatan baik. Tapi saya mau bilang buat kita semua bahwa bukan karena perbuatan baik, bukan berarti tidak perlu perbuatan baik. Dibilang bukan karena perbuatan baik, bukan berarti tidak perlu perbuatan baik. Misalnya suami istri. Yang membuat dalam suami istri kita melayani satu dengan lain. Suami kadang membukakan pintu istri, melayani istri. Tapi apakah tanpa itu kita tidak jadi suami? Bukan karena itu. Tetapi kalau bukan karena itu berarti apakah itu tidak perlu? Perlu juga dalam pernikahan kita harus saling melayani. Tetapi itu bukan penentu. Perbuatan baik itu bukan penentu. Kita tahu bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan dalam hidup. Amin, saudara. Iman yang sejati harus dinyatakan dalam perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 dan juga ayatnya yang ke-26. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, Yakobus mengajarkan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan sebagai bukti nyata dari keselamatan itu. Bukan berarti perbuatan kita yang membuat kita selamat. Tapi karena kita telah menerima keselamatan, oleh karena itu sebagai bukti nyata, sebagai respon kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima, oleh karena itu kita berbuat baik. Jika ada yang mengaku bahwa saya beriman,
Tetapi saudara tidak melihat bahwa hidup saya memunculkan buah atau ada perbuatan baik atau perubahan hidup yang terlihat dari hidupku, maka imannya perlu dipertanyakan. Karena perbuatan baik bukanlah penentu, tetapi buah atau hasil dari adanya iman. Perbuatan baik bukan yang menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik adalah buah yang lahir karena kita telah menerima keselamatan, karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya punya ilustrasi, kalau saudara tahu trust fall, yang kita balik belakang, terus teman-teman sudah siap dibawa, terus pada hitungan ketiga kita, karena kita percaya orang yang di belakang, kita jatuhkan diri kita ke belakang. Kita menjatuhkan diri karena kita percaya yang menangkap kita. Pertanyaannya, kalau saya bilang, oke guys, saya percaya kalian bakal tangkap saya, tapi saya tidak mau lompat. Apakah saya benar-benar percaya? Kalau saya percaya, saya pasti bertindak. Karena tindakanku adalah bukti nyata bahwa saya punya kepercayaan. Demikian pun kita kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kita orang-orang beriman, apakah bukti yang lahir dari kepercayaan kita tersebut? Saat Yesus bilang mengampuni, apakah kita cukup percaya kepada Tuhan sampai kita mampu mengampuni? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hal yang kita pandang buruk menjadi mendatangkan kebaikan bagi kita? Apakah kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kita? Kalau Tuhan bilang memberi, menabur, apakah kita sebegitu percaya sama Tuhan sampai kita akhirnya berani untuk menabur? Atau kita tidak percaya kalau Tuhan bisa berkati hidup kita, Tuhan tidak bisa pelihara hidup kita. Tuhan bilang melayani. Apakah kita benar-benar percaya firman Tuhan? Bahwa barang siapa yang mau jadi terbesar di antaramu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Saudara, Tuhan Yesus bilang mengasihi. Apakah kita benar-benar percaya Yesus sampai kita mampu untuk mengasihi? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan ketaatan. Kalau kita beriman, kita pasti taat sama Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di sini dilihat bahwa yang taat sama Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan berarti kita diselamatkan oleh perbuatan, tetapi iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Karena kita benar-benar percaya, kita benar-benar beriman, maka kita berani bertindak. Kemudian ada misconception yang lain lagi. Bahwa kita mengukur kerohanian dari keaktifan kita beribadah atau lama melayani atau gelar pendidikan kita. Wih, saya bukan cuma sarjana teologi, saya master teologi. Oh, saya pasti orang kudus. Atau, saya sudah berjemaat, kamu tahu sudah berapa lama? Sebelum kamu lahir saya sudah berjemaat di sini. Waduh, senior banget dia ya. Pasti sudah sangat-sangat kudus. Kadang kita miskonsepsi, kita lihat, dia hari Selasa di gereja, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu hadir di Zoom, hari Minggu ada di gereja. Oh, pasti dia rohani sekali. Kita ngejudge orang rohani dari keaktifan, dia ibadah, lama melayani, gelar pendidikan. Padahal Matius 7:20 bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau setiap hari gereja, tapi pas di rumah orang lihat bagaimana kita memperlakukan istri kita atau suami kita. Apakah itu benar-benar dibilang beriman? Bagaimana kita di rumah? Bagaimana kita di luar gereja, di luar mimbar ini? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana? Apakah orang menikmati buah dari kehidupan kita? Atau justru gara-gara kita terlalu rohani, saat kita buat salah di luar, orang malah kecewa sama Tuhan. Karena kita terlalu rohani, tapi di dunia nyata, di luar sana, kita tidak mengasihi orang. Jadi ini sebuah miskonsepsi bahwa jangan jadi patokan sebuah tindakan-tindakan atau ritual, adat istiadat, tradisi menjadi patokan keselamatan atau ukuran iman kita kepada Tuhan. Itu isu yang sedang Paulus coba untuk bongkar. Bahwa untuk apa Yesus mati di kayu salib? Kalau kita masih menjadikan perbuatan atau hukum Taurat syarat untuk kita menerima keselamatan. Ini isu yang
Paulus sedang bongkar bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini isu ini masih ada. Di mana orang berpikir bahwa tradition over relationship. Padahal yang terpenting relationship kita dengan Tuhan, relationship kita dengan sesama. Bukan tentang to-do list orang Kristen. Bukan berarti semua itu tidak penting, tetapi jangan itu menjadi penentunya. Sampai di sini masih mengikuti, saudara? Amin. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kembali ke Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dalam terjemahan NIV dikatakan, continue to work out your salvation. Work out your salvation. Di sini digunakan kata work out, bukan work for. Apa bedanya work out dengan work for? Work out artinya kita mengerjakan sesuatu yang sudah ada pada kita. Sedangkan work for, kita mengerjakan sesuatu yang belum ada pada kita, justru kita kerjakan supaya kita terima. Contoh, kita work for money. Kita bekerja untuk uang. Artinya, saya bekerja supaya saya dibayar. Supaya saya dapat sesuatu yang belum ada padaku. Sedangkan workout, ini kata yang biasa dipakai kalau kita mau nge-gym. Kita mau olahraga. Saya mau pergi workout dulu ya. Oh lagi workout nih, lagi olahraga, lagi workout. Artinya, saya sedang mengerjakan sesuatu yang sudah ada di dalam saya. Yaitu kesehatanku, ototku, fisikku yang sudah ada. Tapi saya kerjakan agar menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan di sini katakan continue to work out your salvation. Artinya kerjakanlah keselamatan yang sudah ada padamu. Keselamatan yang sudah diberikan kepadamu, kerjakanlah itu, hidupilah itu. Itu yang dimaksud Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Jadi kita bukan kerjakan supaya dapat keselamatan, tetapi kerjakanlah keselamatan yang sudah ada pada saya dan saudara. Amin. Dan bagaimana cara kita mengerjakannya? Yang pertama adalah senantiasa taat. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini ada kata senantiasa taat. Bukan mut-mutan taat. Lagi mood taat sama Tuhan. Aduh lagi gak mood, perasaanku lagi bilang gak mood. Gak usah taat dulu, nanti aja kalau lagi mood. Tapi di sini katakan senantiasa taat. Karena iman menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan menghasilkan buah dan perubahan hidup. Bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita? Senantiasa taat. Hari ini apa sih hal-hal yang selama ini kita tahu Roh Kudus bicara sama kita. Untuk hal ini harus kita lepaskan, harus sudah kita tinggalkan. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau kita tetap melakukan hal-hal tertentu di hidup kita. Apakah kita bisa untuk senantiasa taat? Dengar Tuhan dan tinggalkan itu. Atau kadang selama ini ada dosa yang kita tahu itu dosa, tapi kita masih genggam terus, kita masih mau terus melakukannya. Karena kita pikir bahwa akan Tuhan Maha Pengampun, pasti Tuhan ampuni. Pasti Tuhan ampuni karena Tuhan mengasihi saya. Pertanyaannya bukan tentang apakah Tuhan mengasihi saya, tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita tetap melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, apakah kita benar-benar beriman atau percaya dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan? Atau memanfaatkan Tuhan sebagai jalan keselamatan saja? Mari senantiasa taat. Karena iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan ketaatan. Mari katakan di kiri kanan saudara, senantiasa taat. Haleluya. Jangan mut-mutan taat, tapi saat keadaan mudah taat. Saat keadaan sulit taat. Saat doa dijawab Tuhan taat. Saat doa tidak dijawab Tuhan tetap taat. Karena di saat-saat masa sulit pun kita tetap taat. Itu bukti kita percaya Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan masih pegang hari esok. Di saat-saat kita sulit untuk bersyukur. Tapi kita bersyukur dan kita percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidupku.
itu bukti kita percaya sama Tuhan. Yang pertama tadi senantiasa taat, yang kedua melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya katanya menggunakan huruf kecil. Artinya bukan hidup, konteks dari ayat ini bukan dibilang hidup dalam Tuhan, bukan. Tapi hidup di dalamnya artinya di dalam pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik yang sudah Tuhan tentukan jauh sebelum kita lahir. Yaitu pekerjaan baik artinya saat kita terlibat dalam kehendak Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam membangun kerajaan Allah. Seperti kita selalu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita semua terlibat untuk membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ada sebuah pekerjaan baik terlibat dalam kerajaan Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman kita dan kita ditentukan dari semula untuk mengerjakan pekerjaan baik. Artinya saya bisa katakan bahwa keselamatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan kita hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Kita bukan orang yang kayak saya mau jadi Kristen supaya masuk surga, selesai, itu aja. Saya mau taat sama Tuhan, beriman supaya masuk surga. Seolah-olah surga itu adalah final destination atau tujuan utama orang Kristen. Padahal keselamatan adalah awal dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita melangkah dalam rencananya Tuhan. Karena memang original plan-nya kita itu hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa memisahkan kita dari Bapa. Sehingga harus ada penebusan Yesus agar kita kembali dalam kekekalan itu. Tapi original plan-nya adalah kita ditentukan di bumi ini untuk membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ada sebuah purpose, ada sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Kita hidup di dunia ini jadi orang Kristen bukan hanya untuk masuk surga. Saat kita terima Yesus itu sudah jadi jaminan bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah bukan apa yang harus saya lakukan untuk masuk surga, bukan. Pertanyaannya adalah saya telah diselamatkan. Apa yang saya harus lakukan untuk memperlebar kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Tuhan punya panggilan secara spesifik kepada saudara dan saya. Ada tujuan Tuhan bagi setiap kita dan itu unik. Satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Tuhan ingin pakai saya di hal tertentu, Tuhan ingin pakai saudara di bagian tertentu, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Satu dalam satu tujuan. Jadi yang kita kejar sebenarnya adalah apa sih isi hati Tuhan buat saya? Apa sih panggilan Tuhan dalam hidupku? Apa yang harus saya kerjakan? Bukan lagi tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga. Itu pertanyaan yang tidak perlu lagi kita tanyakan. Keselamatan bukan tujuan akhir, melainkan awal perjalanan kita dalam rencana dan kehendak Allah. Kemudian apa sih maksud dari fear and trembling, judul khotbah saya? Apakah semenyeramkan itu judulnya? Fear and trembling. Arti kata fear kalau saudara pelajari lebih dalam itu bukan afraid atau ketakutan. Fear dalam arti kekaguman tingkat tinggi atau bentuk penghormatan tingkat tinggi. Fear seperti fear of the Lord, takut akan Tuhan. Bukan berarti kita ketakutan karena Tuhan jahat, bukan. Tapi kita kagum atas begitu besar Tuhan itu sehingga kita takut akan Dia. Contohnya, jika suatu hari saya diizinkan berhadapan muka dengan presiden kita di Indonesia misalnya, Presiden Prabowo. Saya pasti akan takut dan gentar. Karena beliau adalah orang yang terhormat. Beliau adalah 01-nya Indonesia dan dia ada di hadapan saya. Saya akan
takut kepada beliau. Bukan karena dia jahat atau dia mau bunuh saya, bukan. Tapi karena saya sangat menghormati dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian gentar. Gentar itu kayak trembling. Bukan berarti kita terrified atau ketakutan, tetapi karena menunjukkan kehati-hatian tingkat tinggi dalam melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Jika misalnya saya diberikan, ini contoh, kesempatan untuk menjadi penerjemah. Misalnya Presiden Donald Trump mau datang ke sini, ke HCC Malaysia. Dan dia ingin speech, berbicara kepada saudara, dan dia butuh penerjemah, dan saya jadi penerjemahnya. Saya akan trembling. Because this is very important. Ini orang yang sangat penting. Demikian pun kita dalam mengerjakan kehendak Allah. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kita tahu betapa mahal darah Kristus. Kita tahu bahwa rencananya dalam hidup kita begitu besar, begitu indah. Bahwa peran kita di dalam membangun kerajaan Allah begitu signifikan, begitu penting. Maka kita mengerjakannya dengan penghormatan dan kekaguman tingkat tinggi dan penuh kehati-hatian. Saat kita melayani di gereja, melayani dengan penuh hati-hati. Dengan memberikan yang terbaik. Karena ini hal yang penting banget. Saat kita ketemu dengan orang di luar sana, berhati-hatilah, lakukanlah dengan fear and trembling. Karena bisa saja kita jadi satu-satunya Alkitab terbuka yang pernah mereka baca. Mungkin hanya melalui kita satu-satunya jalan mereka bisa dengar tentang Kristus. So do it with fear and trembling. Kekaguman tingkat tinggi karena benar yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat mulia. Karena itu kita semua yang telah dapat kasih karunia dari Tuhan, jangan kita pandang remeh. Karena anugerah Tuhan memang gratis, tapi bukan berarti itu murah. Itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Jadi iman saja cukup untuk kita memperoleh keselamatan. Tetapi iman yang sejati tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Itu iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan baik sebagai buktinya. Karena itu mari kita kerjakan keselamatan kita dengan taat sama firman-Nya dan terlibat dalam pekerjaan baik, yaitu membangun kerajaan Allah. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah di Alkitab yang cukup populer. Saya yakin kita semua familiar tentang anak yang hilang. Bahwa ada dua bersaudara, anak yang sulung dengan yang bungsu. Terus yang bungsu ini agak rada-rada kurang ajar sedikit. Papanya masih ada, masih sehat, diminta warisan, minta bagiannya. Terus dia pergi meninggalkan rumah dan memfoya-foyakan harta itu sampai habis, bangkrut dan miskin. Kemudian anak ini dalam kemiskinannya, dalam ketersesatan dalam hidupnya, dia sadar bahwa dia sudah bangkrut dan dia kacau. Dia kelaparan dan dia terpaksa harus minta sisa dari makanan babi untuk dia bisa makan. Itu pun tidak dikasih. Jadi anak bungsu ini ada di momen terendah dalam hidupnya. Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan rumah, dia kehilangan status. Dia dianggap rendah, bahkan makanan babi saja dia tidak dikasih. Dia kehilangan semua itu dan pada suatu hari dia berpikir bahwa bagaimana kalau saya pulang saja. Setidaknya kalau di rumah itu ada makanan. Lukas 5 ayat 17. Lalu ia atau anak ini menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini yang penting saudara. Dosa membuat kita jadi mental upahan. Kita yang dulu adalah anak yang punya otoritas, kita ahli waris. Tapi karena dosa itu membuat mental kita menjadi mental upahan atau work for. Karena dosa, kita mengejar upah. Karena dosa, kita mengejar dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang terjadi dalam ayat 20.
Maka bangkitlah ia, anak itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang menarik saudara, bahwa masih dari jauh ayahnya sudah lihat. Artinya, asumsi saya, bapak ini menunggu dan menanti anaknya pulang. Bapaknya mungkin berdiri di balkon, terus melihat ke ladang, melihat ke teras, dan mengharapkan kapan ya suatu hari anakku pulang. Dan begitulah Bapa kita di sorga, dia Bapa yang baik. Kemudian ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Terus itu anak bilang, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi lihat respon bapaknya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini yang penting saudara, bahwa Bapa memulihkan status dan otoritas agar kita kembali bermental anak. Kalau saudara perhatikan, dosa membuat kita jadi mental upahan. Tapi karena kasih Bapa, dia ingin bawa kita kembali untuk punya status, otoritas, dan mental anak. Kita yang dahulunya work for. Mungkin ada di antara kita hari ini masih work for salvation. Kita melakukan dengan kekuatan kita mengejar keselamatan. Kita jatuh dalam dosa, kita ketakutan kehilangan keselamatan. Kita minta Tuhan, berikan aku keselamatan, padahal keselamatan itu ada kepada kita. Tetapi dia mau kembalikan kita kepada mental workout atau apa yang sudah ada pada kita. Kasih Bapa, bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib itu merestore atau memulihkan status otoritas agar kita bermental anak. 3 barang yang dikasih memiliki arti. Jubah melambangkan pemulihan, kehormatan, dan kasih karunia. Dia mengenakan kembali jubah keluarga. Cincin sebagai simbol otoritas atau kepercayaan atau status, karena setiap keluarga punya cincin keluarga, bahwa engkau kembali diterima menjadi keluargaku. Kasut menunjukkan kebebasan atau pemulihan martabat, karena pada zaman itu para budak itu tidak pakai sendal atau sepatu. Yang pakai sendal atau sepatu hanya orang-orang merdeka. Jadi ketika anak ini datang kepada bapaknya, dia dipulihkan dalam kehormatannya. Dia dipulihkan, dia yang dulu kehilangan keluarga sekarang dia diterima kembali menjadi keluarga. Dan kasut yang dulunya dia hamba atau budak, sekarang dia menjadi orang yang merdeka. Dan inilah yang kita terima saat kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita yang dahulu berdosa, kita udah tahu destinasi terakhir kita adalah maut. Tapi karena kasih Allah begitu besar kepada setiap kita, karena pengorbanan Yesus, dia memulihkan identitas kita. Kita jadi anak-anak Allah. Karena pengorbanan Yesus, kita yang dulu ditolak oleh Tuhan, sekarang kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita dulunya budak dosa, hamba dosa. Hari ini kita merdeka karena ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kita. Bukan hanya 50%, 70%, tapi 100%. Kita sudah dipulihkan. Kita diberikan status sebagai anaknya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang masih bergumul, masih berjuang untuk berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kita jaminan keselamatan. Kadang kita sulit untuk melihat keindahan Injil karena kita lupa dengan kabar buruknya. Kita yang harusnya binasa, tapi oleh karena kasih Tuhan, kita menerima kehidupan yang kekal. Hari ini, biar lewat firman Tuhan siang hari ini, kita mau mengerjakan keselamatan yang sudah ada pada kita dengan takut dan gentar. Kita tidak lagi menjadikan tata cara, metode, ritual, adat istiadat sebagai penentu kita diterima di sisi Tuhan. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib, bahwa itu cukup buat kita. Hari ini mungkin kita bergumul tentang mental kita. Mungkin kita sakit hati.
atau kita penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, mari kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang menyediakan, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang punya rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Mari siang hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan hati kita kepada Dia, benar-benar percaya sepenuhnya kepada Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri.